Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal uji pemahaman bab 2, reaksi redoks dan sel elektrokimia babnya. Spesifiknya, soal-soal elektrolisis yang esai ya. Cuma ada 2 soal esai yang mau saya bahas, tapi nomor satunya banyak ya. Nomor 2-nya juga banyak ya, ABCD-nya. Oke, langsung aja saya mulai. Soal nomor 1. Tuliskan reaksi yang terjadi pada anode dan katode pada peristiwa elektrolisis berikut. Yang A, elektrolisis larutan NaOH dengan elektrode grafit. Elektrode grafit, aman lah ya, kalau elektrode grafit itu kan inert ya. Artinya dia nggak ganggu di situ. Nah, langkah pertamanya NaOH kita ionkan jadi Na plus tambah OH-. Nah, di katode, nggak apa-apa ya, katode anodenya, mana duluan, oke lah ya. Di katode, karena Na plus ini adalah kation yang datang dari logam aktif, kan Na ada di 1A ya, maka dia kalah sama air. Air yang potensial reduksinya lebih positif, jadi air yang tereduksi di katode. Itu ya, jadi kayak ada kompetisi gitu. Reaksinya 2H2 tambah 2 elektron, gas hidrogen plus 2 OH-. Sedangkan di anode, OH- itu langsung ada dia sendiri nih. 4 OH- menghasilkan 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, elektronnya kita eliminasi, atas kali 2, bawah kali 1 supaya habis kan. Nah, jadi kita jumlahkan H2O-nya jadi 4 ya. 4H2O tambah 4 OH- menghasilkan 2H2 tambah 4 OH- tambah 2H2O tambah O2. Yang bisa dicoret 4 OH-nya. Terus 2H2O habis, di sini sisa 2. Atau hasil akhirnya adalah 2H2O menghasilkan 2H2 tambah O2. Jadi produknya dihasilkan gas hidrogen dengan gas oksigen. Itu untuk yang A ya. Yang B, elektrolisis CaCl2 tapi cair. Hati-hati ya. Elektrodenya grafit aman. Jadi ionkan dulu CaCl2, Ca2 plus tambah 2 Cl-. Nah, perbedaan mendasar antara cair dengan larutan adalah di cair atau lelehan atau leburan itu ya, tanpa ada air. Artinya jatuh sendiri. Artinya nggak akan ada kompetisi dengan air gitu. Jadi di katode si Ca2 plus itu sendiri langsung ya kena reduksi. Kalau tadi larutan Ca2 plus kalah sama air yang kena reduksi. Nah, itu hati-hatinya di situ ya. Anodenya ya Cl- itu golongan 7 akan membentuk diatomik ya, jadi Cl2. Dah, elektronnya sama-sama 1, tinggal tulis ulang aja, turunkan saja. Ca2 plus tambah 2 Cl- menghasilkan logam Ca, gas klorin. Itu untuk yang B ya. Untuk yang C, larutan H2SO4, elektrodenya tembaga. H2SO4, oh ya, tembaga itu tidak inert ya. Tidak inert. 2H plus tambah SO4 2-. Nah, katodenya pakai Cu. Ingat, reaksi di katode itu tidak bergantung kepada jenis katodenya, cuma bergantung pada kationnya. Artinya ini aja yang berpengaruh. Artinya tinggal tulis aja nih, reduksikan saja sih H plusnya. Muncul gas hidrogen. Kapan si elektrode yang tidak inert itu berpengaruh? Di anode.
Karena di anode bergantung pada jenis anodenya, si Cu yang tidak inert itu. Kalau dia tidak inert, kita ke bawah ini, anode itu sendiri yang kena oksidasi. Artinya si Cu itu langsung yang kena oksidasi jadi Cu2+ tambah 2 elektron. Hasil akhirnya 2H+ tambah Cu menghasilkan H2 tambah Cu2+. Yang dadu, elektrolisis larutan AuCl3, anodenya batang emas Au, katodenya batang perak Ag yang tidak inert. Au masih inert ya. Nah, pertama kita ionkan saja dulu AuCl3-nya ya. Au3+, 3Cl-. Katodenya pakai Ag, batang perak ya. Ingat di katode itu tidak bergantung kepada jenis katodenya, cuma ke kationnya saja. Fokus aja ini. Kan larutan, berarti dia kompetisi sama H2O. Siapa yang menang? Kita lihat data di sini. Au itu bukan logam aktif. Ya, dia nggak ada di 1A, di 2A. Kalau bukan logam aktif, dia masuk ke bawah. Artinya dia sendiri yang kena reduksi. Dia nangkap elektron sehingga terbentuk logam Au di katode. Anodenya pakai batang emas Au. Nah, di anode itu bergantung kepada jenis anodenya. Tapi Au itu kan inert. Jadi kita tinggal fokus ke ionnya saja. Cl- itu sini masuk kategorinya. Jadi Cl- akan membentuk ya golongan 7 akan diatomik ya. Cl2 2 elektron. Ya, kali silang aja elektronnya, kali 2 kali 3. Jadi 2Au3+ tambah 6Cl- menghasilkan 2Au plus 3Cl2. Itu untuk yang dadu ya, yang D. Terakhir untuk yang E, elektrolisis lelehan Al2O3. Elektrodenya grafit aman. Ionkan Al2O3, 2Al3+, 3O2-. Di katode, karena ini lelehan berarti tidak ada air ya. Artinya otomatis si Al3+-nya aja langsung kena reduksi. Bedakan kalau dia ada larutan misalnya yang ada Al ya. Karena Al itu dari logam aktif, dia akan kalah sama air. Tapi karena ini lelehan, nggak ada air, ya dia sendiri kena. Dan koefisien-koefisiennya nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Nanti setara juga kok. Di anode, O2-nya, kalau O itu kan standarnya O2 ya. Yang kita hirup itu kan O2 gitu ya. Nah, setarakan jumlah O-nya. Di kanan ada 2, di kiri 1. Kiri kali 2. Sehingga di kiri itu menjadi 2 kali 2 minus 4. Di kanan masih 0. Maka kita tambahkan 4E di kanan. Supaya sama-sama min 4 muatannya. Eliminasi elektronnya. Kali silang. Jadi 4Al3+ tambah 6O2- menghasilkan 4Al tambah 3O2. Selesai ya soal nomor 1 A, B, C, D, E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ada NiSO4 0,1 molar di elektrolisis dengan menggunakan elektroda dari grafit. Aman ya, inert. Kuat arusnya 0,1 ampere. Pada katode diendapkan nikel 23,2 gram. ArNi itu 58. Yang ditanya reaksinya, waktunya, berapa volume gas yang dihasilkan,
pH larutan. Kita ke yang A dulu. NiSO4 ionkan saja jadi Ni2+ tambah SO4 2-. Katodenya karena Ni itu tidak logam aktif, berarti dia sendiri yang kena reduksi. Ni2+ tambah 2E hasilkan Ni, logam Ni. Sesuai lah, katanya kan di katode dihasilkan logam Ni ya. Yang A, SO4 2- itu adalah sisa asam oksi, jadi dia kalah sama air. Air yang teroksidasi di anode. 4H+ tambah O2, 4E. Jadi 2Ni2+ tambah 2H2O, 2Ni, 4H+, O2. Itu reaksi yang terjadi. Nah, untuk yang B, waktu yang ditanyakan, ingat kalau massa itu adalah arus kali waktu, arus dalam ampere, waktu dalam second, detik, bagi Faraday-nya 96.500 kali massa ekivalen, AR per bilox atau muatan kationnya. Masanya ada 23,2 gram. Arusnya pun ada 0,1 ampere. Waktu yang ditanya, kalikan saja dengan AR58 dibagi Faraday-nya 96.500. Muatan itu yang ini ya. Nih, 2. Atau T sama dengan 23,2 kali 96.500 kali 2 dibagi 0,1 kali 58 ya. Nah, saya dapat ini 772. Nih, 772.000 detik. Wow. Atau kalau kita ubah ke jam ya, kita bagi 3.600 ya. Saya dapat ini 214,44 jam. Oke, yang C, berapa liter gas yang dihasilkan jika diukur pada saat 1 gram gas O2 memiliki volume 1 liter. Fokus ke sini dulu ya. 1 gram gas O2 volumenya 1 liter. 1 gram O2 ini berapa mol? Kita nggak bandingkan gram dengan volume ya, tapi mol dengan volume. O2-nya berarti cari molnya, tahu ya. 1 dibagi MR dari O2. O 16 kalau O2 32 ya. Jadi 1/32 mol sebanding dengan 1 liter. Atau 1 mol berapa? 32 liter. Jadi ini dianggap sebagai pembanding. Jadi kita simpan dulu itu. Baru kita cari berapa liter gas yang dihasilkan. Gas yang mana? Satu-satunya gas adalah di sini. Di anode. Oksigennya ya. Jadi 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, kalau seperti ini, mana yang bisa kita duluan cari? Elektron ini. Molnya kita bisa dapat. Nah, molnya adalah arus kali waktu per 96.500. Arusnya ada, waktunya tadi kan udah dapat. I-nya 0,1. Waktunya dalam detik aja ya, 772 per 96.500. Nah, ini saya dapat 0,8 mol. Jadi elektronnya 0,8 mol. Kalau elektron 0,8 mol, berarti O2-nya berapa mol? Koefisien O itu 1, koefisien elektron 4. Artinya molnya adalah 1/4. Ya kan? Dari 0,8. Atau 0,2
mol si oksigennya. Nah, 0,2 mol itu berapa liter? Itulah yang ditanyakan. Pembandingnya ini 1 mol 32 liter. Jadi kalau 0,2 mol berapa liter? Tinggal 0,2 kali 32 kan? 6,4 liter O2-nya. Dan yang terakhir yang D ya, pH. Di sini di katode anoda yang bisa menghubungkan pH itu adalah ini, H+. Berarti kita masih pakai reaksi yang di anoda ya. 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Kan tadi kita udah dapat elektronnya 0,8 mol. Kalau elektronnya 0,8 mol, maka pasti H+-nya juga sama dengan 0,8 mol. Kenapa? Ya karena koefisiennya sama. Oke. Nah, kalau udah dapat molnya, kita kan bisa dapat konsentrasi dari H+-nya. Konsentrasi H+ adalah mol per liter. Ya, jadi kita nggak tahu juga ini. Oh, ini ada, sorry. Ini 1000 mili 1 liter ya. Jadi 0,8 mol dibagi 1 liter. 0,8 mol per liter itu molar. Molaritas. Udah. pH sama dengan, oh ini biasanya enaknya gini, 8 kali 10 pangkat min 1 ya. pH sama dengan min log dari H+. Min log 8 kali 10 pangkat min 1. 1 min log 8. Itulah pH-nya. Oke, selesai ya uji pemahaman bab 2 reaksi redoks sel elektrokimia bagian elektrolisis yang esai. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.